Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita di pagi hari ini. Mari saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam tempat kudus Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk di pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau sudah mempertemukan kami kembali dalam ibadah online kami di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Hadirat-Mu, urapan-Mu tetap sama Tuhan. Urapan-Mu ada dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah-Mu Tuhan yang tutup bungkus kami, darah-Mu yang mengurapi setiap pribadi kami yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan, Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur buat kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan, bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama
sebab Engkau kebenaranku Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, Padamu ku percaya. Amin. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sekali lagi tinggikan Dia, katakan Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, amin, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. biarlah kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini saudara kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau selalu katakan Allah itu baik, sungguh baik bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, Dia menyediakan yang kuperlukan. Haleluya.
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku luar biasa. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Allah bekerja dalam segala hal. Haleluya. Dalam segala hal mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. sekali lagi dengan penuh sukacita katakan, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. haleluya, amin. Yesusku luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu nyanyian. Kita mau katakan, kami mau setia kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang kami perlukan. Haleluya Yesus. Oh, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada hentinya kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bisa menaikkan pujian kami, untuk bisa menyembah kepada Engkau, untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan selalu memberkati kami ketika kami beribadah dengan hati yang benar, dengan hidup yang benar. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman Allah yang kami dengar sebentar menjadi berkat bagi kami. Roh Kudus tolong kami, urapi kami semua. Kiranya kasih karunia Allah turun atas hidup kami sekalian di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita di hari yang bahagia ini. Saya selalu katakan bahagia ketika kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebab Alkitab yang berkata demikian, berbahagialah orang yang mendengar, berbahagialah orang yang membaca, dan berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan hari ini oleh kemurahan Tuhan. Temanya mungkin agak aneh, tapi baik. Temanya mungkin kurang nyaman didengar, tapi itu Alkitabiah. Ya, kita bisa membaca itu dalam pengkhotbah juga diberi tema yang seperti ini. Akibat kebodohan. Ya, akibat kebodohan. Kalau bukan karena akibat kebodohan manusia, kan kita tidak mengalami susah seperti ini sekarang. Banyak air mata, ada duka cita, ada sakit penyakit, ya, ada wabah, ada virus corona, ada peperangan, ada gempa bumi, ya, bahkan ada bencana alam yang semacamnya kelaparan dan sebagainya. Manusia tidak boleh dan tidak bisa mempersalahkan Tuhan, karena itu sebenarnya kalau kita baca di Alkitab, kita renungkan pada Alkitab firman Tuhan itu, maka itu semuanya adalah akibat kebodohan manusia. Manusia harus sadar, saya ini bodoh Tuhan. Ketika kita melakukan pelanggaran, itu perbuatan bodoh. Saya ini bodoh Tuhan. Ya, sehingga manusia menjadi susah sekali. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 17-19. Ini kesusahan manusia akibat kebodohan. Ya. Kejadian 3 ayat 17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Ya. karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, Ya. dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, Ya. jangan makan daripadanya, Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. terkutuklah tanah. Terkutuklah tanah. Terus Dengan bersusah payah susah payah. engkau akan mencari rezekimu. Gara-gara kamu Adam dengar istrimu yang salah. Istrimu bodoh, kamu ikut bodoh. Terus Dari tanah seumur hidupmu, ya, semak duri dan rumput duri semak duri, rumput duri yang akan dihasilkannya yang bagimu, akan dihasilkan bagimu. Terus dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. ya, terus Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, dengan peluh susah payah mencari makan, mencari nafkah. Ya, terus sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. sampai engkau kembali menjadi tanah, mati, meninggal dunia. Tapi manusia tidak hanya mati secara jasmani, kemudian manusia akan mati secara rohani, mati kekal kalau ia tidak menerima kasih karunia dari Tuhan. Begitu susah, ya, sampai di zamannya Nuh. Ketika lahir Nuh, orang tuanya Nuh memberi nama Nuh, anak penghiburan. Sebab waktu itu manusia begitu susah. Ya. Coba baca Kejadian 5 ayat 29. Dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, Ya. anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Ya, anak ini anak penghiburan, namanya menghibur orang tua. Tapi zaman ini banyak anak-anak tidak menghibur orang tua.
Anak-anak jadi duri bagi orang tua, berontak pada orang tua. Sungguh dijauhkan hal itu daripada banyak orang muda yang beribadah, yang menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan, yang melayani Tuhan. Ya. Terus dibaca. Dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah, Ya. di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dalam pekerjaan yang susah payah, di tanah terkutuk susah payah. Ini akibat kebodohan. Kebodohannya siapa? Hawa. Kebodohannya siapa? Adam. Kenapa mereka melakukan kebodohan? Karena mereka mendengar firman Tuhan. Mereka mendengar perintah-perintah Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi itu mereka makan. Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan itu sama dengan orang bodoh. Coba kita baca Matius 7 ayat 26 sampai 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, Ya. ia sama dengan orang yang bodoh. Nah, ini orang bodoh. Kalau mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, orang bodoh. Terus Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. di atas pasir, tidak ada fondasi yang kuat. Terus Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. nah, Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. terus akibatnya apa? Akibat apa ini? Akibat apa? Kebodohan. Kenapa manusia susah hari ini? Akibat kebodohan. Tuhan menciptakan begitu banyak makanan berkelimpahan di Taman Eden. Dibuatkan taman yang indah. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi Tuhan bilang, ingat, yang satu ini tidak boleh kamu makan. Buah pengetahuan baik dan jahat. Tidak boleh ya. Adam kasih tahu istrinya juga, tidak boleh, kata Tuhan. Tapi mereka dengar perintah Tuhan, dengar firman Tuhan, tapi tidak taati. Mereka karena tidak bijaksana melakukan yang bodoh, maka keturunan Adam, manusia sampai saat kita ini mengalami banyak kesusahan, kesulitan karena ketidaktaatan. Atau kalau saya ganti katanya, karena kebodohan Adam yang pertama, maka semua manusia telah kehilangan kebahagiaan, kemuliaan. Semua manusia susah dan mati. Perempuan mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan kesakitan karena akibat daripada kebodohan. Kita tidak bisa mempersalahkan siapa-siapa. Kalau hari-hari ini juga wabah virus corona ini begitu mencemaskan, membuat orang hidup dalam kewaspadaan, itu juga adalah akibat daripada kebodohan. Bahkan ada banyak orang
bodoh lagi. Sudah diajarin, dinasehati, ada protokol kesehatan, ada firman Tuhan, manusia nabrak. Ya kalau kita sudah menjaga, toh kena musibahnya, ya itu namanya lain. Tapi kalau nabrak, ini kan tindakan kebodohan. Karena itu Tuhan mau kita buang kebodohan itu, supaya kamu mempunyai pengertian bijaksana. Coba kita baca Amsal 9 ayat yang ke-6. Buanglah kebodohan, Buanglah kebodohan, buang. Terus maka kamu akan hidup. kamu akan hidup. Terus, Dan ikutilah jalan pengertian. nah ikutilah jalan pengertian, hikmat, bijaksana. Jadi kalau kita mendengar firman, kita harus paling tidak harus mengerti, punya pengertian bahwa firman Tuhan ini disampaikan, baik itu tidak enak buat telinga kita, baik itu keras, menghantam dosa kita, menghajar apa yang salah dalam hidup kita, kan tujuannya memperbaiki kelakuan. Menyatakan salah, kata Timotius, surat Timotius, memperbaiki kelakuan. Harus kita mengikuti jalan pengertian, mengerti. Mendengar tapi tidak mengerti, datanglah si jahat, dia curi itu benih sehingga orang itu tidak punya apa-apa. Matius pasal 13 ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, Orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. orang itu tidak punya apa-apa. Jadi harus mengerti juga, oh ini maunya Tuhan apa ya, dimengerti. Kalau kita sekolah atau anak-anak sekolah dasar, gurunya suka tanya, mengerti? Mereka menjawab, ya guru, mengerti. Siapa yang tidak mengerti boleh bertanya. Banyak kali tidak bertanya, seakan-akan sudah mengerti. Ini orang bodoh. Malu bertanya, kata pepatah, sesat apa? Di jalan. Ada tambah Tuhan tempat bertanya. Kalau dalam penggembalaan ada gembala tempatnya kita bertanya. Ya. Lima darah bodoh. Kenapa disebut bodoh? Tidak menyediakan minyak reserve-nya. Tidak ada minyak persediaan. Lima darah bijaksana punya minyak persediaan. Akibat kebodohan daripada lima darah bodoh ini, mereka tidak punya pintu untuk masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Mereka ditolak. Mereka dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Mereka tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka tidak punya hubungan yang benar, yang baik. Ada banyak orang Kristen tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak mempunyai kelimpahan Roh Kudus dalam hidupnya. Minyak itu berbicara Roh Kudus. Coba kita baca Matius 25. Akibat daripada kebodohan, daripada lima darah bodoh ini, dia tidak menemukan pintu. Ya, mereka pergi beli minyak
pada waktu mereka sudah mau kehabisan, minta kepada 5 darah bijak. 5 darah bijak bilang, tidak cukup untuk kami dan untuk engkau, pergi beli. Waktu pergi beli, saya pikir mereka sudah terlambat, tidak punya minyak itu. Inilah waktu di mana kita harus hidup limpah Roh Kudus. Kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus terakhir, berlipat-lipat. Ya. Matius 25 ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Ya, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. ya, terus. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, nah, datanglah mempelai itu, Nah, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. terlambat, tidak siap. Kita harus siap. Kita sudah di tapal batas, mil terakhir, ya, jam-jam terakhir, hari-hari yang dekat dengan datangnya Tuhan Yesus. Sebelum dia datang, gereja akan dilimpahi, dipenuhi dengan Roh Kudus, double porsi, penuh firman Tuhan. Sehingga apa? Dikatakan supaya gereja Tuhan atau dunia dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah, seperti air menutupi lautan. Dan semua anak-anak Tuhan yang siap, yang tidak bodoh, bijak, akan penuh firman dan penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Baca terus ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Ya, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. ya, Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Ya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia nah, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. ini waktunya bersiap sedia. Kalau kita bodoh, santai saja, nikmati saja kesenangan dunia, dunia yang berisi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dunia akhir zaman dipenuhi dengan manusia yang mencintai uang dan jadi hamba uang, mencintai diri sendiri. Hari-hari ini, kalau kita tidak mau jadi 5 darah bodoh, kita tiru itu 5 darah yang bijaksana. Karena hari-hari ini Tuhan bekerja mulai mencurahkan Roh Kudus. Saya merasakan itu hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan kasih karunia Roh Kudus kepada gereja. Sehingga Habakuk mengatakan, nanti bumi ini akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Nanti orang Kristen yang sungguh-sungguh bijaksana, tidak berlaku bodoh, dipenuhi firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Harus firman dan Roh Kudus. Tidak boleh hanya firman atau Roh Kudus. Bahasa lidah, pujian penyembah, bahasa glosolalia, itu baik, harus. Tapi firman Tuhan, kalau tidak ada, ini bisa menyesatkan juga kita. Ya. Tapi kalau firman saja, kita juga tidak punya Roh Kudus, ini juga bisa salah. Kita harus penuh dengan firman dan Roh Kudus. Jadilah orang bijaksana yang bersiap sedia. Akibat kebodohan dari 5 darah ini apa? Pintu tertutup, tidak masuk pesta nikah, ditolak. Enyahlah, aku tidak kenal kamu. Semoga kita tidak seperti 5 darah yang bodoh ini.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat tentang bodoh dan akibat bodoh itu banyak di Alkitab. Banyak. Ya, di Amsal kalau saudara dan saya membaca, cari pelan-pelan, pasti ada. Coba kita baca beberapa ya, 1, 2. Amsal 11 ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya Ya. akan menangkap angin. Ya. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Nah, kalau kita bodoh, jadi budaknya orang bijak. Coba kalau 5 darah bodoh itu tidak bodoh, kan tidak perlu sampai ditolak, sampai mengemis tolonglah. Kira-kira begitu ya. Yang 5 itu bilang, tidak cukup untuk saya dan kamu. Jadi orang bodoh itu jadi budaknya orang bijaksana. Ya loh. Akibat bodoh jadi budak dari orang bijak. Makanya jangan jadi bodoh. Hari ini kita belajar oleh anugerah Tuhan, Tuhan memberikan firman Tuhan ini supaya kita tidak jadi orang bodoh. Akibat-akibatnya kita tahu. Tidak ada pintu untuk masuk ruang pesta kawin anak domba. Padahal Wahyu 19 mengatakan, berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Coba Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, Ya. berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, Ya. perkataan-perkataan dari Allah. Maka Allah mengatakan orang yang bahagia itu menikmati kesenangan, sukacita tak terkatakan ketika kita bisa masuk dalam pesta kawin anak domba. Tapi kalau kita berlaku bodoh, pintu tertutup, akibat kebodohan, ditolak, jadi kenal. Karena Tuhan bilang bersiap sedialah, berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kapan datangnya Tuhan. Tapi saya sangat percaya Tuhan Yesus datangnya cepat daripada yang kita duga. Ya. Boleh sibuk kerja? Boleh. Tapi waspada. Biar aku tidur boleh? Boleh. Tapi hatiku bangun, kata firman Tuhan. Aku tidur tapi hati saya bangun. Itu berjaga. Sepuluh darah, yang bijaksana, yang tidak bijaksana, sama-sama tidur. Tapi yang bijaksana itu hatinya bangun. Artinya standby, berjaga. Kapan saja Tuhan datang, dia bisa menyongsong dengan penuh kepercayaan. Kalau di tengah jalan mau menuju pintu itu mati, padam, habis, langsung aja isi. Ada minyak reserve-nya, ada minyak cadangannya. Tapi wahai yang bodoh, pergi ke tukang beli pun tidak sempat. Pergi juga tapi tidak punya minyak lagi, tidak ada orang jual minyak lagi. Pintu ketutup. Amsal 14 ayat 1. Ini ayat-ayat untuk kita perhatikan supaya kita tidak jadi orang bodoh. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, Ya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. ada ibu rumah tangga perempuan yang bodoh. Dia bikin meruntuhkan rumah tangga sendiri. Suaminya tidak percaya karena dia tidak jadi bijaksana. Amsal 31 mengatakan bahwa istri yang cakep, istri yang bijak
dipuji-puji. Siapa yang mendapatkannya? Suaminya percaya kepadanya. Dia membangun rumah tangganya dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Dia menundukkan dirinya kepada Tuhan dan kepada suaminya. Dia membangun rumah tangganya. Tapi perempuan yang bodoh itu bikin hancur rumah tangganya oleh karena kebodohannya. Ya. Coba satu lagi. Amsal 14 ayat 3. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Nah, kalau orang bodoh itu omongnya rotan untuk punggung. Itu akibat kebodohan. Ya. Karena itu jadilah bijak. Jangan di mulut kita ini membawa kita dapat rotan di punggung. Artinya kesalahan kata-kata kita. Memang tidak ada orang sempurna dengan kata-kata saat ini. Karena kesempurnaan kita gereja Tuhan itu diukur juga dengan perkataan kita kalau sudah tidak salah. Yakobus 3 mengatakan kalau kita bisa mengendalikan lidah kita, sudah tidak bisa salah ucap, tidak bisa salah kata, tidak bisa salah lagi, berarti kita sudah sempurna. Tapi kita bisa mengatur supaya kita tidak dapat rotan. Bagaimana caranya? Petrus mengajar kita. Kalau ada orang berbicara, berbicaralah sesuai firman Tuhan, tidak akan salah. Nggak ada rotan di punggung. Berbicaralah sesuai dengan firman Tuhan, kata surat Petrus. Tapi kalau kita tidak mau berbicara sesuai dengan firman, coba kita baca ya, di 1 Petrus 4, silahkan kita baca. Saya ingat ayat ini, bagus, supaya kita tidak dirotan di punggung kita. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini seakan-akan ini orang berkhotbah, bukan begitu mestinya terjemahnya. Terus, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Mestinya jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman itu. Biarlah orang berbicara sesuai firman Allah. Itu terjemahannya yang baik. Berbicara cocok dengan firman, tidak ada rotan di punggung. Ya. Satu lagi, Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah, Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. bodoh. Temperamennya tinggi, tekanan darahnya tinggi, emosinya tinggi. Berlaku apa? Bodoh. Terus, Tetapi orang yang bijaksana bersabar. nah, orang bijaksana itu sabar. Sabar. Ya. Tadi kita baca ya, 5 darah bijak, 5 darah bodoh. Ya. Orang yang membangun rumah di atas batu disebut bijaksana, orang yang membangun rumah di atas pasir disebut orang bodoh. Jadi ada bijaksana, ada bodoh. Orang bodoh kebalikannya itu orang bijaksana. Lah bagaimana supaya kita ini disebut orang bijaksana? Tidak ada rotan, tidak ada punggung kita ada rotan, tidak dipukul, tidak menderita kerugian, tidak susah. Mari kita baca ini Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Ya. dan melakukannya, Ya,
ia sama dengan orang yang bijaksana, Orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Terus, Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. ya, Lalu angin melanda rumah itu. ya, Tetapi rumah itu tidak rubuh, tidak roboh karena apa? sebab didirikan di atas batu. Nah, tidak roboh, tidak ada kerugian. Kalau kita bijaksana, tidak ada kerugian. Andai kata nenek moyang manusia, Adam dan Hawa bijaksana, tidak mungkin ada kesusahan sampai hari ini. Sampai hari ini begitu banyak kesusahan. Duka cita. Apalagi sakit penyakit. Ini kan akibat kebodohan. Dan akibat kebodohan karena tidak taat. Tidak taat makan buah yang dilarang. Taat bijaksana. Tidak taat ya bodoh. Nah, kita mau jadi orang bijak atau orang bodoh? Saudara di rumah bisa angkat tangan, siapa mau jadi bijak? Saya tidak lihat. Tanganmu dilihat Tuhan. Siapa mau jadi orang bodoh? Ya angkat tangan. Tuhan yang melihat. Tapi saya percaya saudara semua pasti bilang aku mau jadi orang bijak. Amin. Pasti semua bilang aku mau jadi orang bijak. Nah, kalau mau jadi orang bijak, jangan tiru Adam yang pertama. Ada Adam yang terakhir. Yesus Kristus itu dikatakan Adam yang akhir. Adam yang pertama, kata 1 Korintus, adalah jiwa yang dihidupkan. Tapi Adam yang akhir adalah roh yang menghidupkan. Tiru Adam yang akhir. Ya. Tiru Adam yang akhir. Siapa yang akhir itu? Tuhan Yesus. Coba ya kita baca ya 1 Korintus 15. Supaya kita tidak bingung, kita mesti tiru siapa? Nenek moyang kita yang pertama Adam, yang dibuat dari tanah, kemudian dihembusi nafas, dia jadi jiwa yang dihidupkan. Ya. Tapi ada Adam yang akhir. Ya. 1 Korintus 15 ayat 46, ayat 45 mulai. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir itu roh yang menghidupkan. Terus. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, Ya. tetapi yang alamiah. Ya. Kemudian barulah datang yang rohania. Ya. Terus. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Itu Adam yang pertama yang bodoh. Terus. Dan bersifat jasmani. Ya. Manusia yang kedua berasal dari sorga. Siapa manusia yang kedua yang dari sorga? Siapa saudara namanya? Yesus Kristus, Allah kita yang menjadi manusia. Dia berasal dari atas. Dia dari sorga turun ke bawah. Dan dikatakan Yohanes, dia adalah di atas segalanya. Karena itu dia bisa jalan di atas air. Dia tidak terpengaruh dengan gaya tariknya bumi ini. Yang dari atas, kata Injil Yohanes, mengatasi semuanya. Petrus mau jalan ikut dia yang datang dari atas itu. Kalau engkau itu Tuhan, suruh aku jalan juga. Oke.
Datang, dia mulai jalan. Tapi ketika tiupan angin dirasanya, dia tenggelam. Tuhan, tolong aku. Kenapa? Gaya tarik bumi sudah mempengaruhi dia. Tapi yang di atas itu segala-galanya tidak ada. Dia mengatasi semua. Makanya dia tetap jalan di atas air, tidak masalah. Ikutilah ini dia. Yesus yang bijaksana ini. Coba Yohanes 3 ya. Ini semua ada tertulis dalam Alkitab. Cuma kita mau baca, mau mengerti tidak, mau belajar atau tidak saja. Kalau kita memang bodoh, kita semua bodoh, tidak tahu. Tetapi saya sangat bersyukur Tuhan Yesus ada memberikan Roh Kudus ini untuk mengajar, membimbing kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Ya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Ya. Jadi yang dari atas itu mengatasi semua, di atas semuanya, di atas semua sakit penyakit, di atas semua pencobaan, di atas semua kesulitan, di atas semua apa saja. Ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Nah, kalau kita siap menjadi mempelai perempuannya, dia itu mempelai laki-lakinya. Terus, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. ya, terus. Itulah sukacitaku. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Penuh sekian. Jadi tiru Adam yang akhir. Amin. Adam yang akhir tidak bodoh. Adam yang pertama bodoh. Jadi kita mesti mengikut Kristus. Mengikut Kristus. Keputusanku. Mengikut Kristus. Keputusanku. Nah, ambil keputusan. Tiru. Tiru Tuhan Yesus. Apanya yang ditiru supaya bijak? Tadi kan dibilang kalau mendengar firman tidak melakukan bodoh. Kalau mendengar firman dan melakukan itu apa? Bijaksana. Kita mau ikut mempelai pria yang bijak itu. Kita mau mengikut Tuhan kita Yesus Kristus yang bijak itu. Yang bijak itu contoh ketaatan yang paling benar. Akibat ketidaktaatan Adam yang pertama, semua orang jatuh dalam dosa. Akibat ketaatan Adam yang akhir itu, Tuhan Yesus, semua manusia dibenarkan. Kata Roma 5 ayat 17-19 tidak usah dibaca. Nah, tapi kita mau belajar bahwa contoh ketaatan 100% taat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat selanjutnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini kalau kita mau belajar rendah hati, lemah lembut. Dia contoh ketaatan. Dialah contoh kita supaya kita tidak bodoh, tidak bijaksana, tapi bijaksana. Terus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
Ya, dan mengambil rupa seorang hamba ya. dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya Nah, ini merendahkan diri, tidak sombong. Ada orang sepertinya rendah tapi di dalamnya tinggi. Yang Tuhan mau biasa saja. Ya. Tapi hatinya tidak tinggi, tidak sombong. Terus dan taat sampai mati. taat sampai mati. Jadi taat 100%. Ini orang bijaksana. Nggak ada taat setengah-setengah. Setengah mau melakukan firman Tuhan, setengah tidak. Itu yang saya ceritakan pada pendalam Alkitab, orang Yahudi yang datang kepada Tuhan berbicara. Ini adat orang Yahudi, kebiasaan orang Yahudi. Tuhan nomor 1, nomor 2 baru orang tua. Dia bilang, punyaku sudah kuberikan kepada Tuhan, jadi tidak ada punya orang tua. Ya. Harusnya Tuhan nomor 1, tapi untuk orang tua juga ada. Karena Tuhan suruh kita menghormati orang tua kita, menghargai, berterima kasih, jerih lelahnya. Ya, dulu waktu kecil kita diasuh, dibasuh kaki kita, dicuci sama mama kita. Saat kita dewasa, kita punya income, punya penghasilan, kita punya sesuatu, sekarang kita balasin orang tua kita. Jangan orang tua kita itu dibuat jadi seperti pembantu penjaga cucu-cucunya dulu. Orang tuanya sekarang bantu saya ya, masak ya, terus kita jalan-jalan. Nyuci baju ya, mam, sudah tidak ada baju, setrika ya habis itu ya. Jadi waktu kecil, anak kecil itu dibasuh kakinya. Bagaimana susahnya seorang ibu jerih lelah. Sesudah ibunya tua, dia yang balik balas basuh kakinya mamanya. Ini yang harus. Persembahan pada Tuhan oke, tapi juga orang tua jangan dilupakan. Tuhan bilang sama mereka dalam Matius 15, kamu orang munafik memang. Ya inilah. Ya, mari kita belajar ketaatan yang sempurna. Jadi ada 2 pilihan kepada kita. Taat, bijaksana, tidak ada kerugian. Tidak taat, bodoh, ada kerugian. Taat diberkati, tidak taat tidak diberkati. Mau pilih yang mana? Pilihan di tangan saudara. Sebab seluruh berkat Tuhan tergantung pada satu hal, namanya ketaatan. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 14 itu semua berbicara tentang berkat hasil dari ketaatan. Tapi ayat 15 sampai ayat 46 itu berbicara kutuk kalau tidak taat, kalau berlaku bodoh. Jadi dengan kata lain, kalau bodoh akibatnya kutuk. Kalau taat bijaksana akibatnya apa? Berkat. Coba dibaca 1-2 ayat. Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Ya, dan melakukan dengan setia ya, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. iya. Terus Segala berkat ini segala berkat akan datang kepadamu datang kepada orang yang bijak, yang tidak bodoh.
segala berkat. Terus dan menjadi bagianmu menjadi bagianmu. jika engkau mendengarkan suara Tuhan Kalau Allahmu. kamu dengar-dengaran bijaksana seperti orang yang mendengar dan mendirikan rumahnya di atas dasar batu, karena dia melakukan, dia bijaksana, dia tidak bodoh, rumah rohaninya tidak rusak. Segala berkat datang kalau bijak. Kalau bodoh, itu ada ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu Ya, dan tidak melakukan dengan tidak setia melakukan dengan setia segala perintah dan segala ketetapannya perintah, yang maka- kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya, maka segala kutuk ini segala kutuk akan datang kepadamu datang pada engkau. dan mencapai engkau. Nah, bodoh tau? Akibat kebodohan segala kutuk. Saudara mau dikutuki, mau terima kutuk? Tidak mau. Jangan bodoh. Bagaimana supaya tidak bodoh? Mendengar firman dan mentaati. Mendengar firman dan melakukan. Adam itu bodoh. Akibat kebodohan, manusia susah sampai hari ini. Buanglah kebodohan. Tidak ada orang muda itu banyak kebodohan. Tapi tongkat teguran didikan itu mengusir kebodohan. Coba baca Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, Iyalah, kalau orang muda itu lengket dengan kebodohan di hatinya. Banyak kebodohan. Siapa orang muda yang bodoh, yang lengket hatinya dengan bodoh itu? Karena tidak mau dididik, tidak mau diajar, tidak mau diberitahu, tidak mau diingatkan, tidak mau ditegur. Terus tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. tongkat didikan. Jadi dalam gereja harus ada pendidikan, harus ada pengajaran, harus ada firman, ada tongkat, ada didikan. Begitu juga dalam rumah tangga. Rumah tangga kalau tidak ada pengajaran, tidak ada didikan, anak-anak kita itu berandalan, tidak tahu apa-apa. Tapi tongkat akan mengusir setiap anak muda yang bodoh, yang menetap kebodohan di dalam hatinya. Orang tua harus berani menegur anak yang salah. Itu kebodohan. Orang tua harus berani tegur anak yang kurang ajar. Orang tua harus berani tegur anak muda yang malas. Seorang pendeta, seorang gembala, seorang hamba Tuhan harus berani menegur jemaat yang salah. Tentu tegurannya bukan teguran yang seperti orang bengis, orang dunia, tidak. Tegur dengan firman Tuhan, tegur dengan kasih. Tuhan Yesus sendiri tegur kok. Ya toh? Tuhan Yesus sendiri tegur, hajar lagi orang di bait Allah yang jual beli, betul lah. Ya. Yohanes Pembaptis mengatai apa? Sama orang-orang Farisi mau dibaptis apa? Kamu ular keturunan apa? Biludak. Yohanes Pembaptis mengatai kepada Herodes, tidak layak kamu ya ngambil istri saudaramu ya, iparmu ya, jadi istrimu. Hari-hari akhir zaman ini kalau gereja tidak pernah ditegur, tidak pernah diajar firman Tuhan, maka melekatlah kebodohan di dalam dada mereka semua, terutama orang muda, dan akhirnya gereja binasa. Gereja mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan karena tidak mau
tukul, tidak mau ditegur, tidak mau dihajar. Tuhan berkata, barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Ibrani 12 mengatakan, di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh bapaknya? Kecuali anak gampang, kata Alkitab itu anak gampang, anak haram. Anak yang tidak diakui anak, itu tidak dihajar. Atau anaknya tetangga saya, masa saya hajarin dia? Jadi orang muda harus rela. Kalau ada lekat kebodohan di dalam, buang. Tongkat teguran, tongkat nasihat. Akhir zaman, saudara, ingat baik-baik apa yang saya katakan, bahwa penyesat nabi palsu itu pasti datang dengan mulut yang sangat manis, memikat, semuanya diperhalus. Oh, tidak apa-apa, cuma melanggar sedikit. Sama dengan ular bilang sama Hawa, coba lihat itu, ya, betul ya, ya. Tidak ada firman Tuhan itu yang memojokkan orang. Firman Tuhan itu membuat orang, enggak. Firman Tuhan itu harus menyatakan kesalahan orang. 2 Timotius 3, tidak usah dibaca. Ayat 16 mengatakan, firman yang menyatakan salah, menegur, memperbaiki kelakuan untuk kebaikan, memperbaiki kelakuan, membuang kebodohan di dada yang sudah menetap itu. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa firman itu membuat orang sampai terpojok. Tidak. Firman Tuhan itu untuk mendidik kita. Mendidik kita dalam kebenaran, supaya kita bijak, supaya kita berbahagia hidup kita. Bangsa Israel tidak masuk negeri Kanaan, tanah Kanaan. Setelah 40 tahun mereka rindukan itu, tidak masuk. Mati semua di padang gurun. Karena apa? Karena mereka berlaku bodoh. Mereka berontak. Mereka tidak mau lagi sama Tuhan, tidak mau firman-Nya yang disampaikan Musa, mereka melawan. Mereka tidak mengikuti Tuhan dengan ketaatan, mereka tidak taat, mereka berontak. Bangsa Israel itu mengembara di padang gurun dan mati semua karena keras tengkok, tegar tengkok. Tidak taat. Kan tidak taat tadi kita sudah baca. Tidak taat itu orang bodoh. Mendirikan rumah di atas pasir. Adam dengar, jangan makan itu buaya, dimakan. Tidak taat, bodoh. Akibat kebodohan mati. Akibat kebodohan berpelus sampai kembali ke tanah. Akibat kebodohan perempuan hamil dengan susah payah, mengandung susah payah, melahirkan dengan kesakitan, dan terus menderita sampai hari ini, di mana banyak sampar wabah, banyak orang menderita. Bukankah ini kebodohan manusia? Kita tidak bisa salahkan Tuhan. Musa sekalipun, seorang pemimpin, ini Musa jadi pelajaran. Musa bukan Yesus. Musa adalah Musa. Walaupun dia orang yang taat setia, satu hari kelak dia gagal taat. Tuhan bilang, bicara sama itu batu supaya keluarkan air. Dia tidak bicara, dia jengkel sama bangsa Israel yang keras tengkok itu, dia pukul itu batu. Musa, kamu juga tidak masuk tanah Kanaan. Akibat kebodohan. Bilangan 20 ayat 7 sampai 12 dengan cepat dibaca. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu
harus menyuruh umat itu berkumpul. Ya. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Ya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Terus? Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, Ya. seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Ya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Terus? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu Terus? dengan tongkatnya 2 kali. Terus? Maka keluarlah banyak air, Terus? sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Terus? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku Terus? dan tidak menghormati kekudusanku Terus? di depan mata orang Israel, Ya. itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan Akibat kepada mereka." kebodohan. Jadi orang tidak taat itu bodoh. Musa aja, bukan tidak pandang bulu. Akibat kebodohan. Raja Saul, 1 Samuel pasal 13. Bisa dibaca ayat 9, tapi saya ingin baca ayat 13 sampai 14 saja. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh." Ya, Engkau- perbuatanmu bodoh. Nah, nabi ini nabi yang tidak takut manusia. Ya, perkataanmu itu bodoh. Bilangkah, jangan bilang aku bodoh. Coba lebih halusnya bodoh itu apa? Apa? Kalau bahasa Inggrisnya bodoh, stupid. Lebih halusnya apa? Nggak ada. Yang paling tepat itu apa? Ya bodoh. Ya stupid. Nah, terus. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu Ya. yang diperintahkannya kepadamu. Nah, kalau orang tidak mengikuti perintah Tuhan Allah itu bodoh. Dan akibat kebodohannya apa? Terus dibaca. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Nah, lalu Tuhan bilang, aku sudah mengangkat seorang ganti kamu. Betul ya? Nah, kita baca terus. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, Ya. dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, Ya. karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Terpujilah Tuhan yang memberikan kita firman Tuhan hari ini. Saya sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Akibat kebodohannya apa? Turun dia dari tahta sebagai raja, diganti orang. Daud yang gantikan Saul pernah berlaku bodoh? Pernah. Tapi dia sendiri mengakui, perbuatan saya bodoh Tuhan. Dia hitung rakyatnya, dia hitung tentara Israel. Artinya ada timbul hitung sih tidak salah. Cuma menghitung, masa salah? Hitung kekayaanmu berapa? Depositmu berapa? Emasmu berapa? Ya tidak salah. Tapi yang salah kalau hati kita, wow. Hitung jumlah orangmu, pesertamu, waduh banyak. Tidak salah. Tapi salahnya Daud, ada kebanggaan dalam hati. Yang salah. 1 Tawarik 21 ayat 8. Nah. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Ya, Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." perbuatanku sangat bodoh. Dia sendiri ngaku kalau saya sudah berlaku bodoh karena saya tidak taat kepada Tuhan.
Akibat kebodohan, ayat 11, ayat 12, ayat 14. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkata ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih Ya, 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu. akibat kebodohan, mau milih hukumannya. Itu berkat? Bukan. Hukuman. Terus, Sedang pedang musuhmu menyusul engkau, ya, atau 3 hari pedang Tuhan, ya, yakni penyakit sampar, Nah, ada di mau- negeri ini. sampar. Jadi penyakit sampar yang kita hadapi hari-hari ini apa? Akibat kebodohan manusia. Kesusahan manusia akibat kebodohan Adam. Mendengar firman tidak melakukan. Betul ya? Lanjut sampai ayat 14. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Ya. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ya. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Sangat susah hatiku, Daud bilang. Salah saya. Saya sudah berlaku bodoh. Tapi Tuhan, ya kalau kita baca ini saya punya kesimpulan bahwa Tuhan Allah kita, Allah yang tidak bisa dipermainkan. Setiap kebodohan ada upah kebodohan. Setiap upah kebijaksanaan ada upah. Tadi kita kan sudah baca Ulangan 28. Setiap ketaatan ada berkat, segala berkat. Setiap kebodohan ada kutuk. Allah kita Allah yang maha kudus, Allah yang benar, tidak akan kompromi dengan tidak taatnya manusia. Dia tidak berkompromi, apa itu? Tidak bisa menyatu dengan ketidakkomprominya manusia, ketidaktaatan manusia. Dia menuntut ketaatan. Kenapa Tuhan menuntut ketaatan? Untuk kebaikan kita. Amin. Karena demi kita dia tuntut ketaatan. Bukan demi dirinya, demi manusia. Coba kalau Adam taat, tidak berlaku bodoh, bukankah kita semua sekarang masih hidup di Firdaus? Jadi saya mau mengakhiri firman Tuhan dengan satu hal. Allah itu menuntut ketaatan. Dia sendiri turun menjadi manusia Adam yang akhir, penuh dengan ketaatan sampai akhir, sampai mati di atas kayu salib. Itu ketaatan sempurna. Dan Ibrani mengatakan sekalipun dia anak, dia belajar untuk taat, dan dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang percaya. Itu Tuhan Yesus, contoh ketaatan. Tuhan menuntut telinga mendengar, tapi telinga mendengar itu harus dengar-dengaran, taat. Mendengar dan dengar-dengaran, taat. Tidak cukup kita hanya ke gereja dan pintu gereja terbuka. Itu pada waktu tidak ada COVID-19. Banyak orang ke gereja, dan sekarang pun banyak orang menuntut untuk bisa gedung ibadah gereja. Setiap kali pintu dibuka, boleh datang menyembah, memuji Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Orang bisa menyanyi begitu bagus. Orang bisa melompat-lompat, bersorak-sorai. Itu juga tidak salah, saya tidak salahkan. Tapi apakah seorang yang melakukan ini mengenal Tuhan dengan baik, mengenal isi hati Tuhan?
Dan apakah dia berlaku bijak, bukan berlaku bodoh dengan taat kepada Tuhan? Taat untuk setiap firman Tuhan. Saya mau katakan, tidak semua kita, tidak semua orang yang disebut orang Kristen, tidak semua orang yang bergelar pendeta masuk ke dalam surga. Bukan orang yang bersuruh Tuhan masuk. Orang yang melakukan kehendak Bapakku taat. Orang yang bijaksana. Orang yang bukan berlaku bodoh. Banyak. Bisa kita lompat memuji, tapi apa kita mengenal Tuhan kita? Allah yang maha kudus, Allah yang maha benar, yang menuntut kepada kita. Dari awal manusia diciptakan, sebenarnya dia tuntut manusia untuk taat, tapi manusia pilih untuk tidak taat. Dan sampai hari ini Allah tidak pernah berubah. Dia menuntut apa? Ketaatan. Jangan bodoh. Ketika saya tulis ini, ketika saya bangun tengah malam, dini hari, apa ya yang mau disampaikan? Saya cuma ingat sana. Akibat dari kebodohan, ketidaktaatan. Semoga firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sementara saya sendiri catat, saya sendiri dengar, saya sendiri berkhotbah ini, saya dengar suara saya sementara saya mengajar, saya juga takut. Jangan saya berlaku bodoh. Kalau Musa bisa melakukan kebodohan, Daud bisa, siapa saya? Karena itu jemaat harus dukung hamba Tuhan, didukung dalam doa. Hamba Tuhan juga dukung jemaat dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita. Allah menuntut ketaatan untuk kebaikan kita. Janganlah berlaku bodoh, buanglah kebodohan. Kalau saudara baca di pengkhotbah pasal 10, itu temanya. Temanya itu akibat-akibat kebodohan. Kita tidak mungkin bisa kalau tidak Roh Kudus menuntun kita. Tidak mungkin. Karena itu saya katakan, hendaklah kita penuh firman dan penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus tapi penuh firman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau jadi orang yang bijaksana. Kita mau memuji menyembah Tuhan, tapi kita mau jadi orang bijak, tidak melakukan tindak kebodohan. Ya. Hanya Tuhan Yesuslah yang terindah, yang harus jadi contoh, teladan, panutan kita. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya.
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan Tuhan itu yang terindah. Dia contoh, model di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Amin. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia. Contoh model ketaatan, contoh model Allah yang bijak tak terukur. Tidak ada lutut yang tidak bertelut, tidak ada lidah yang tidak mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, karena Dia telah menjadi contoh ketaatan 100%. Taat sampai mati, sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, sehingga di atas tidak ada nama yang lebih tinggi dari nama Yesus. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Engkau contoh ketaatan kami, mempelai pria kami. Sembah Kau, mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Menyembah bukan tidak mengenal Dia. Menyembah memuji Tuhan bukan tidak taat, tapi dengan ketaatan. Haleluya, haleluya. Kau berseru menyembah Yesus
Tuhan Rajaku, ku sembah Kau Tuhan. Oh Rabbalaibaso, ya Allahku, ku tinggikan namamu Yesus selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Katakan sekali lagi, Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sekali lagi, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Dia ditinggikan karena dia taat 100%. Oh Ramayana Masangkara Bayana Maso. Oh Ramayana Masa, Ramayana Masa. Ya Ramayana Masa, Ramayana Masa. Ya Ramayana Masa. Terpujilah Tuhan Yesus. Karena ketaatan 100%, Adam yang akhir ini diberi nama, dan namanya di atas segala nama. Semua lutut bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Dia menginginkan saya dan saudara untuk taat sepenuh. Dia menuntut untuk kebaikan kita. Kalau kita berlaku bodoh, ada hukuman. Untuk kebaikan ada hajaran. Musa, Daud, Saul yang paling bodoh. Saul yang paling bodoh. Dikatakan oleh Samuel, perbuatanmu bodoh. Kau tidak taat. Saudara, jangan kita berlaku bodoh. Firman Tuhan tajam, keras. Bukan untuk menunjuk-nunjuk saja, memojokkan kita, tapi Tuhan mau mengangkat derajat kita untuk satu waktu cocok dengan Dia. Ketika kita mengikuti jejak Yesus, taat 100%, maka kita akan menjadi mempelai wanitanya yang sama, sebanding. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kau yang terindah di dalam hidupku. Katakan itu, saudara. Semua kita di rumah-rumah, Tuhan melihat kita bodoh atau bijak, mengenal Dia atau tidak.
penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan, yang telah memberikan firman-Mu kepada kami. Kami tidak akan bisa tahu, tidak bisa, tidak mampu kalau bukan Tuhan yang menyatakan. Terima kasih kami. Ajar kami tidak berlaku bodoh. Ajar kami untuk bijaksana. Dalam nama Yesus Kristus, berkat-Mu turun atas kami semua. Terima kasih. Tolong jemaat ini, lindungi kami semua. Tolong semua yang dalam kelemahan dan sakit, tolong kami semua. Termasuk orang yang saya tidak tahu siapa yang sakit, tapi mujizat Tuhan masih ada untuk kita semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan jadi berkat untuk kita semua. Dan biarlah kita terus mengikuti ibadah online melalui YouTube ini, dan semua acara jadwal ibadah kita yang ditayangkan dan diumumkan. Saudara bisa mengikutinya dengan baik, sehingga kita mengenal Tuhan. Jadi bukan beribadah tidak mengenal Tuhan, bukan memuji menyembah Tuhan tapi tidak mengenal maunya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Ya, saya percaya kita semua diajak makin hari makin dewasa. Itulah sebabnya mari kita mau mengucap syukur. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita menyiapkan satu lagu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, Buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu.
bersama kita akan mendoakan King Gagola, anak daripada Jun, ya, King Gagola tanggal 8 September, dan juga Septian Mamesa tanggal 8 September, dan tanggal 11 September Ibu Anggriani Huta Barat Anggi. Mereka semua mendapat anugerah Tuhan pertambahan usia. Kalau bukan Tuhan yang memberi, kita tidak mungkin punya pertambahan usia. Selama ini kita harus syukuri apa yang Tuhan percayakan, khususnya pada mereka yang diberi tambahan usia melalui ulang tahun. Bersyukurlah pada Tuhan dan belajarlah untuk hidup mengenal Tuhan dengan baik, taat, jadi bijaksana, buang kebodohan. Ya, jadilah orang yang dengar-dengaran, itu orang yang bijaksana. Mari kita doakan sama-sama. Tuhan Yesus, kami mensyukuri bersama mereka yang mendapatkan tambahan umur. Kiranya Tuhan memberkati anak King dan Septian Mamesa, juga Anggi yang Tuhan sudah beri kemurahan untuk tambah usia. Tolong dia juga, tolong semuanya Tuhan, berkati. Biarlah mereka semua sehat, mereka semua kuat dalam Tuhan, mengenal Tuhan. Bahkan mereka menjadi orang yang menjadi kemuliaan, mengharumkan nama Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua mereka dengan keluarga masing-masing. Dan mari akhirnya kita akan mengangkat tangan dua-dua. Kita mensyukuri dan kita angkat tangan kosong ini. Dan kemudian kita akan menerima berkat. Karena itu saudara-saudara yang kasih, terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita pada siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita diberkati berlimpah-limpah agar kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di jadwal ibadah yang berikut.